Di suatu malam yang sunyi, seorang gadis berdiam berdiri sambil menatap foto masa kecilnya. Pikirannya melayang mengingat tragedi di mana dirinya dengan sahabatnya pernah bermain bersama. Di situ, Pika bertanya, "Sinta, jika sudah besar, kamu ingin jadi apa?" Sinta diam dan berpikir, "Mungkin jika sudah besar aku akan membanggakan orang tuaku dulu, sambil mengejar cita-citaku." Pika terdiam sedih, karena dia bingung. Dia gak punya keluarga, dia hanya punya diri sendiri dan juga Sinta. Pika terdiam, sambil berpikir, akankah dirinya akan bisa membahagiakan orang-orang tersayangnya nanti di masa depan? Hingga akhirnya Pika angkat suara, "Aku bingung, ingin membahagiakan siapa jika sudah besar nanti. Sedangkan aku hanyalah anak yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa selain dirimu." Sinta akhirnya menjawab perkataan Pika. "Pika, jika sudah besar, kamu tidak harus membahagiakan orang tua. Kamu bisa kok membahagiakan aku juga. Jika sudah besar, kamu jangan sampai lupakan aku ya. Kita harus tetap berdua hingga tua menanti ya." "Oke Sinta, aku pasti akan mengingat kata-katamu." Hingga terjadi di masa sekarang, Pika terus memikirkan kata-kata Sinta. Di mana Sinta yang telah berjanji pada dirinya bahwa dia akan tetap bersama sampai tua nanti? Keesokannya, Pika berdiam diri di bangku tunggu stasiun. Dia menunggu kedatangan Sinta. Setiap hari dia akan duduk termenung di situ sambil menunggu kedatangan Sinta. Tapi Sinta tidak pernah datang. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menyusul ke rumah Sinta. Di situ rumahnya tidak pernah ada siapa-siapa lagi, sepi, dan tidak pernah ada siapapun orang yang pernah keluar dari rumah itu. Hingga dia benar-benar putus asa mencari keberadaan Sinta. Setiap harinya dia akan tetap datang ke stasiun menunggu kedatangan Sinta, tapi tidak pernah datang juga Sinta ke situ. Kejadiannya, pikirannya melayang pada saat suasana mereka masih sekolah. Hubungan persahabatan mereka agak merenggang pada saat umur yang terus beranjak dewasa. Di situ, Sinta tidak pernah memberi kabar lagi kepada Pika, tidak pernah menanyakan sesuatu kepada Pika, hingga akhirnya Pika benar-benar merasa kesepian. Kabar terakhirnya, Sinta mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Kadang Pika merasa iri kepada Sinta, karena apapun yang Sinta miliki pasti tidak pernah dimiliki oleh dirinya. Misalnya kedua orang tua yang harmonis, hidup dengan sederhana meskipun istimewa. Sedangkan dirinya hanyalah seorang anak yatim piatu yang menetap ditinggal sendirian dan hanya memiliki satu toko bunga. Dia benar-benar bingung, akankah dia akan merasa seperti Sinta? Setelah kepulangannya mencari Sinta, dia benar-benar pasrah hingga terduduk di depan rumahnya, yang sambil menangis tersenduh-senduh, sambil bertanya, di mana sebenarnya Sinta? Dia benar-benar membutuhkan Sinta hari ini. Tak lama, Pika seperti mendengar nama dia dipanggil oleh seseorang, tapi dia tidak menolehkan kepalanya kepada siapapun dan terus menangis. Panggilan itu terus mengeras, "Pika!" Hingga akhirnya Pika memalingkan wajahnya ke depan rumahnya. Betapa terkejutnya dia saat melihat Sinta membawa koper dengan kedua orang tua di belakangnya. Pika yang melihat itu sangat bahagia. Dia langsung berlari menuju ke arah Sinta sambil berpelukan. Dia menangis tersenduh-senduh. "Kemana sebenarnya kamu, Pika, Sinta?" Sinta menjawab, "Maafkan aku telah meninggal kamu selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah menanyakan kabarmu selama ini. Aku sungguh kebingungan, ingin menghubungimu lewat mana. Kedua orang tuaku tidak pernah punya nomormu." Hingga akhirnya Pika menjawab, "Tidak apa, yang penting hari ini aku sudah bisa melihatmu berada di sisiku." Kedua orang itu berpelukan, hingga akhirnya
Sinta mengangkat suaranya. "Aku punya kabar gembira loh," kata Sinta begitu. Pika pun menjawab, "Ada apa? Kabar gembira apa yang kau bawa?" "Aku telah lulus dalam sarjana dan memasuki gelar kedokteran." Wah, Pika menganga. Dia terkejut bahwa sebenarnya Sinta benar-benar akan melanjutkan cita-citanya. Hingga akhirnya Sinta membuka suara lagi, "Dan kabar gembiranya, aku punya satu lagi loh." Pika menjawab, "Apa lagi? Kabar gembira apa lagi yang kau bawa?" "Aku menetapkan untuk tinggal di sebelahmu." Hingga akhirnya Pika menolehkan ke mukanya ke arah rumah yang sedang dibangun. Betapa terkejutnya dia, ternyata pemilik rumah itu adalah Sinta. Sinta memutuskan untuk pindah di situ bersama kedua orang tuanya agar merasa semakin dekat dengan Pika. Pika terus memeluknya lagi sambil menangis. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sahabat baiknya akan datang ke kehidupannya lagi. Hingga akhirnya mereka terus melanjutkan hubungan mereka sampai tua menanti. Begitulah cerita Pika dan Sinta. Kerinduan memang akan terasa berat jika dialami oleh sendiri. Tapi siapa sangka ternyata kerinduan itu akan dirasakan oleh orang terdekat kita juga. Maka biasanya orang akan menjawab, kerinduan hanya dapat diobati jika sudah terjadi pertemuan. Gimana ceritanya? Terima kasih telah mendengarkan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.